Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya, Bapak Wakil Gubernur NTT, Bapak Yaakob Adrinus Maisoy. Saya senang gaya beliau. Kayaknya Bapak mantan tentara juga kayaknya. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi NTT dan Kota Kupang. Yang saya hormati Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen Kemenang yang hadir pada kesempatan ini. Itu biayanya jangan ditahan-tahan Pak. Alhamdulillah kalau Kementerian Agama tidak ada yang seperti itu Pak. Jadi kami punya moto, orang yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama itu seperti orang pakai baju putih. Noda sekecil apapun dari jauh udah kelihatan. Jadi jangan pernah terkena noda sedikit pun. Kalau yang terkena gimana? Ya terpaksa kami sisihkan gitu. Bapak Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama. Ini beliau juga merangkap sebagai juru bicaranya Kementerian Agama. Yang saya hormati juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT, Wakil Wali Kota Kupang dan Bupati Kupang, Kakang Kementerian Agama Provinsi NTT, Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Provinsi NTT, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT, dan Lanut Tari, ada dan Lanut ya, dan Rem 161 Wirasakti Kupang, dan Lamtamal Kupang, Kejati NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Kupang, Kapolda NTT, Rektor dan seluruh sivitas akademika IAKN Kupang. Pertama-tama saya sampaikan berbahagia sekali saya hari ini bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian. Buat saya NTT, sebagaimana disampaikan oleh Pak Wagub tadi, betul-betul tempat kita belajar toleransi. Toleransi sangat penting bagi Indonesia yang berbineka ini. Tapi jangan salah, jangan menganggap kalau bineka itu berarti persatuan-kesatuannya goyah. Enggak. Kebinekaan itu justru buat kita rahmat Tuhan yang luar biasa, membuat kita semakin kokoh dan kuat. Beberapa waktu yang lalu saya menerima tamu duta besar dari sebuah negara sahabat. Dia bilang gini ke saya, "Sean, negara Anda sangat berbineka, tapi Anda kok bisa persatuan dan kesatuannya sangat kokoh dan kuat. Padahal di negara saya enggak bineka, kami satu suku dan satu agama. 27 tahun kami saling bunuh-membunuh terus sampai dengan sekarang," dia bilang. Jadi jangan anggap bineka itu kemudian menjadi goyah. Kalau kita rawat dengan baik, sebagaimana dikatakan Pak Wagub tadi, meningkatkan toleransi, insya Allah kita akan semakin kokoh dan kuat. Tepuk tangan untuk Indonesia! Kemudian terima kasih, bangga sekali saya pakai baju ini. Tadi saya pesan sama staf tolong difoto, saya mau kirim ke istri saya gitu. Cuman tadi ada juga yang mengingatkan, dan Pak hati-hati, kainnya agak
dorong ke bawah, nanti kalau Bapak naik tangga takut keinjek. Terima kasih banyak atas itu. Juga terima kasih juga atas adik-adik tadi yang nyanyi sangat baik, dan kami semua senang sekali mendengarnya. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh karena penyertaannya jua dan pelindungannya kita dapat bersama-sama hadir pada saat ini untuk mengikuti peresmian Institut Agama Kristen Kupang dan juga meresmikan bangunan-bangunan yang sudah selesai. Bangunan-bangunan saya pesan kalau dananya turun lagi nanti bangunannya jangan sampai pernah mangkrak. Karena yang lalu kita punya cukup banyak bangunan yang mangkrak, memalukan untuk sebuah instansi keagamaan. Saya sudah ingatkan, jangan pernah ada lagi bangunan mangkrak. Kalau ada berarti pasti ada hengki-pengki. Kalau hengki-pengki bukan tempatnya di Kementerian Agama, ya kita sisihkan aja dari Kementerian Agama. Jadi saya pesan jangan sampai mangkrak lagi ke depan. Oh mohon maaf tadi, yang terhormat saya lupa. Ada sahabat-sahabat saya yang ikut kembali tadi. Selamat yang terhormat Bapak Rudi Sitompul. Tadi Bapak Irfan Edison ada ikut sini? Ada Pak Irfan Edison, Pak Bambang Irawan, ada. Oh Pak Riyadi, kemudian tadi Pak itu jenderal-jenderal semua. Alhamdulillah saya senang lagi sekali mereka ikut sama-sama saya. Kalau lihat mereka saya semangat saya jadi tinggi. Tapi dulu Pak Luhut Binsar Panjaitan ingatkan saya, Pak Farul jangan bawa-bawa Pak Luhut Sitompul. Kenapa? Kalau bawa dia kita jadi hilang wibawa, semua mau senangnya ke dia aja katanya. Tentu saja ini menjadi momentum yang istimewa mengingat dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang, maka Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang telah meningkat statusnya menjadi Institut Agama Kristen Negeri atau yang disebut dengan IAKN. Saya masih ingat tahun yang lalu Pak Dirjen Bimas Kristen ini bilang saya, Pak sudah ditandatangan. Iya pastilah cepat kita tanda tangan supaya selesai, dan alhamdulillah tahun ini sudah bisa terrealisasi. Kami berharap agar kehadiran kami pada saat ini tidak semata-mata dimaknai secara seremonial, tetapi lebih daripada itu kehadiran kami pada saat ini dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kerja keras yang telah saudara-saudara lakukan sehingga transformasi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri STAKN menjadi Institut Agama Kristen Negeri dapat terwujud pada hari ini. Ada catatan sedikit sampaikan Mbak Bimas Kristen ke saya, Pak, mahasiswa paling banyak di seluruh Indonesia di IKN Indonesia, seluruh Indonesia, mahasiswa yang paling banyak adalah di Kupang ini. Boleh tepuk tangan lagi. Jadi yang paling banyak mahasiswanya di seluruh Indonesia di lingkungan IAKN adalah di IAKN Kupang. Juga kehadiran mahasiswa Papua senang sekali. Coba ada yang ada nggak ada? Ada mungkin angkat tangan ada. Yang Papua? Oh ya deh, baik. Bagi yang belum tahu, Kementerian Agama punya program yang kami namakan Kita Cinta Papua. Programnya banyak sekali, karena betul-betul kita semua ingin menunjukkan betapa cintanya kita dengan Papua, bagian dari Indonesia. Salah satu wujud program yang kami lakukan adalah menyekolahkan 255 mahasiswa Papua Barat ke 7 kota besar di Indonesia, termasuk salah satunya adalah di Kupang ini. Di Kupang ada 40 orang di antara 255 itu. Harapan kami kalau semua jalan, paling tidak katakanlah enggak lulus semua, ada yang gagal, mungkin mudah-mudahan enggak. Ya paling enggak 3 tahun lagi kita punya tambahan lebih kurang ya 220 sarjana baru dari dari Papua dan Papua Barat. Tepuk tangan untuk ini dulu. Hadirin yang berbahagia,
Perguruan tinggi keagamaan Kristen di mana IAKN Kupang termasuk di dalamnya diharapkan tidak hanya mengembangkan studi keagamaan, tetapi juga menjadi institusi yang berperan mencerdaskan anak-anak bangsa. Oleh karena itulah, kelangsungan dan kemajuan institut ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen IAKN dan masyarakat Kupang. Jadi ini kembali tanggung jawab masyarakat Kupang semua juga untuk ikut membesarkan IAKN Kupang. Hal tersebut saya ingatkan karena saat ini eksistensi perguruan tinggi agama dihadapkan pada kompetensi yang semakin ketat. Perguruan tinggi keagamaan Kristen dan juga sekolah tinggi keagamaan lainnya tidak dapat lagi dipandang sebagai pendidikan kelas 2, namun diharapkan mampu meningkatkan dirinya untuk dapat sejajar dengan perguruan tinggi umum lainnya. Dan seperti beliau katakan tadi, sekarang bukan menjadi pilihan kedua, tapi banyak menjadi pilihan pertama untuk masuk ke sini, dan kita bangga dengan ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, menilai suatu perguruan tinggi yang berkualitas tidak hanya sekedar dari segi akademik saja. Diperlukan beberapa faktor yang harus dilengkapi dan dipenuhi agar suatu institusi perguruan tinggi tersebut mendapat predikat yang mumpuni. Untuk itu dibutuhkan kesiapan yang khusus serta rencana yang matang agar institusi perguruan tinggi tersebut dapat memenuhi peningkatan mutu kualitasnya. Pertama, IAKN Kupang perlu memfokuskan institusinya untuk menargetkan seluruh program yang dimiliki dengan efektif dan efisien, terarah untuk mewujudkan seluruh visi dan misi IAKN Kupang. Untuk itu perlu peningkatan kualitas sistem tata pamong, tata kelola, peningkatan teknologi dan kerjasama yang diimbangi dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Tadi saya senang rektor mengatakan, saya lupa angkanya tapi menyebutkan cukup banyak doktor yang ada di sini. Tolong diberdayakan betul dan dicetak doktor-doktor baru atau guru besar mendatang. Boleh tepuk tangan. Dengan pemberdayaan sumber daya, saya berharap IAKN Kupang akan tercatat menjadi perguruan tinggi yang mampu bersaing di jajaran regional, nasional maupun internasional. Yang jelas tadi mahasiswanya terbanyak di Indonesia, saya kira ini sebuah modal yang sangat baik. Kedua, lulusan IAKN Kupang dituntut untuk siap bersaing dengan kompetitor lain di luar IAKN Kupang. Semua alumni IAKN Kupang harus sadar bahwa ia membawa bendera IAKN Kupang yang harus dikibarkan di tempat pengabdiannya dengan cara membangun sebanyak mungkin kemanfaatan atas kehadirannya di tempat itu. Kalau dia datang ke situ, tempat tugas di sana sebagai apa, ternyata dia berbuat sangat banyak, bermanfaat, pasti kita semua IAKN Kupang akan sangat bangga dengan dia. Tapi kalau dia nggak membanggakan, ditanya, itu dia IAKN Kupang ya? Kita pura-pura nggak jawab aja. Tapi kembali saya percaya, semua alumni IAKN Kupang betul-betul bertekad betul sebagai pengibar bendera IAKN Kupang dan harus membangun sebanyak mungkin manfaat dimanapun dia ditugaskan. Pengembangan penelitian menjadi salah satu hal yang sangat penting. Semakin banyak penelitian dan inovasi yang dihasilkan, maka semakin produktif dan meningkat pula mutu IAKN Kupang. Ketiga, mutu dalam proses pendidikan juga sangat dibutuhkan bagi peningkatan kualitas perguruan tinggi. Proses sangat penting untuk mencetak hasil yang baik. IAKN Kupang diharapkan mampu untuk mengembangkan kurikulum, membentuk suatu proses pembelajaran yang efektif dan efisien, dan konsisten melakukan penelitian dan pengembangan bagi kepentingan masyarakat banyak. Keempat, IAKN Kupang dituntut mampu menata dan mempersiapkan setiap aspek sumber daya, dosennya, tenaga kependidikan, mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, dan sistem keuangan yang baik. Melalui penataan yang baik, maka seluruh upaya peningkatan mutu dapat terkontrol dan berjalan dengan baik pula. Segenap sivitas akademika yang berbahagia, IAKN Kupang sebagai bagian dari perguruan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia
memiliki peran penting dalam mengajak seluruh komponen umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk menjaga kerukunan baik antar umat beragama maupun intra umat beragama. Dan saya bangga sebagai disampaikan oleh Bapak Wagub tadi bahwa NTT itu salah satu kepanjangannya adalah Nusa Terindah Toleransi. Boleh tepuk tangan. Saya masih ingat masalah toleransi ini. Ada sebuah negara di Timur Tengah yang sangat tinggi mengkampanyekan toleransi dan dia sangat maju sekarang. Waktu saya berkunjung ke sana, dia bilang gini ke saya. Itu pangerannya namanya Muhammad bin Said. Jenderal, Anda punya banyak objek wisata di Indonesia. Di negara kami juga banyak, dia bilang. Tapi percayalah Jenderal, tidak akan banyak orang mau datang ke objek wisata Anda kalau Anda tidak toleran kepada agamanya. Saya bilang, boleh tepuk tangan nanti. Dalam hati saya betul juga, saya orang Aceh. Ngapain saya datang ke sebuah tempat yang nggak toleran pada orang Aceh, gitu, yang tidak bersahabat pada orang Aceh. Jadi memang saya setuju, Nusa Terindah Toleransi itu salah satu modal utama kita untuk mencari wisata sebanyak mungkin. Jadi saya ulangi lagi, tidak akan ada orang mau datang ke tempat kita, ke tempat objek wisata kita, kalau kita tidak toleran kepada agama orang itu. Demikian sambutan dari kami, doa dan harapan kami, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kita emban di tempat pelayanan masing-masing. Selamat atas peresmian IAKN Kupang, semoga semakin terdepan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Terima kasih. Salut. Mohon dengan hormat Bapak Menteri tetap berada di depan untuk melanjutkan pembukulan gong dan penandatanganan prasasti peresmian. Mohon mendampingi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Rektor IAKN. Kami silakan. Terima kasih Bapak Menteri. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian Institut Agama Kristen Negeri Kupang oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kami silakan menuju ke meja penandatanganan prasasti peresmian Institut Agama Kristen Negeri Kupang.